Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Mari kita Jami' Muassisi Jami'atil Ma'hadin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun walladzi yubtilus salata. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono siji fasal. Walladzi yubtilus salata ahada asyara syai'an. Perkara yang membatalkan salat itu ada 11. Walladzi utawi perkara yubtilu kang batalaken apa alladzi as-salata yang salat iku ahada asyara 11 apa syai'an suci-wici 11 hal. Rubani al-kalamul amdu, berbicara yang disengaja. Disengaja. Kalau nggak sengaja gimana? Nggak sengaja. Saya pernah dapat keterangan kalau misalnya kita sholat, kemudian ada tamu atau ada kawan yang datang, salam atau ketok pintu. Nah, untuk menjawab itu kita keraskan waktu takbir. Allahu Akbar. Ya. Itu salah satu ya kita sholat, ya kita keraskan sehingga yang bertamu tadi itu dengar. Gitu ya. Nah, kalau dengar kan tahu kalau kita sholat. Nah, perlu dijawab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Biar sholat ya. Atau dibiarkan saja. Ya memang begitu ya ketentuannya gitu ya. Kalau misalnya tamunya datang pas kebetulan setelah azan gitu kan ada kemungkinan dia sudah menduga kalau yang didatangi sedang sholat. Gitu ya. Coba lihat ke bawah itu, yang bawah. Keterangannya gimana itu? Rawa al-Bukhari an Zaid bin Arqam. Rawa al-Bukhari wa Muslim an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi shalah. Ini tiba-tiba ngomong dalam salat gimana ini? Zaid bin Arqam ini. Kunna ana sabab kita kunna natakallamu, berbicara fi shalat yang dalam salat. Yukallimu ahaduna akhahu. Yukallimu ngomongi sapa ahaduna salah siji kita akhahu ing dulur lanange ahad fi hajatihi yang dalam kebutuhane ahad hatta nazalat hadil ayah sehingga turun apa hadil ayah iki ayat rupane hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu ya. Jadi
Di suatu hari sahabat itu sholat. Nah, tiba-tiba ada salah satu orang itu dalam sholat itu berbicara karena mungkin ada kebutuhan gitu ya. Apa tadi? Fi hajatihi tadi itu ada kebutuhan. Nah, maka turunlah kemudian ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Peliharalah sholatmu dan sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan sholatlah untuk Allah qanitin. Qanitin itu qanitin. Ada nggak di situ penjelasannya? Khusyuk gitu ya. Qanitin. Nah, maka dari situ jelas bahwa tidak boleh ya, berbicara ketika sholat. Kalau nggak sengaja gimana? Nggak sengaja itu apa ya? Mungkin itu orang yang latah misalnya begitu ya. Sehingga ketika dengar sesuatu dia tiba-tiba mengucapkan itu. Di bawah itu ada ya qanitin khadi'in. Khadi'in itu apa ya? Khadi'in itu DPDP apa ya? Ya khusyuk begitu. Ya, jadi sholat dengan khusyuk ya. Tuh. Nah, maka saya kira tidak ada ya, ada orang kecuali memang anak kecil yang tidak tahu yang sholat ngobrol dengan kawannya. Nah, jadi ya tidak ada, mana ada orang kecuali ya anak kecil tadi itu yang dia mungkin tidak tahu, sehingga di tengah sholat itu dia ngobrol itu ya. Mana tadi bacaannya tadi? Belum muncul. Bisa di-share bacaannya? Nah, oke. Qanitin ay khadi'in tuh. Khadi'in tuh apa ya? DPDP ya kalau nggak ya atau ya khusyuk lah intinya itu ya. Warawa Muslim wa ghairuhu an Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhihi sholata la yasuhu fiha syai'un min kalamin nas. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya salat itu tidak patut ya, tidak pas ya kalau di dalamnya itu ada omongan manusia. Kenapa? Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Salat itu bacaannya ya tasbih, takbir, baca Quran. Sehingga tidak patut atau tidak pas kalau di situ ada campur dengan omongan omongan orang-orang. Inna hadhihi sholata saat menaiki sholat. Iku la yasuhu ora patut. Tidak seharusnya, tidak sepantasnya
Ya. Fiha ing dalam salat apa syai'un suatu bayane min kalamin nasi omongane menungso gunemane menungso. Innama huwa ang mestine utawi apa ya? Oh huwa ya. Ini salat ini. Innama huwa iku at-tasbih. Innama hiya ya. Angin mestine utawi salat harusnya begitu. Iku at-tasbihu bacaan tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Ya. Innama huwa ya, atau mungkin innama huwa ai innama fi shalah begitu ya, di dalam salat gitu ya. Jadi isinya salat itu adalah tasbih, takbir dan bacaan Quran sehingga tidak pas, tidak tepat. Nah, maka apa ya tadi biasanya kalau ada kawan datang ke kamar atau ngetok-ngetok kemudian kita ingin memberitahu kalau kita sedang sholat ya kita takbirnya Allahu Akbar. Atau ketika baca ayat atau baca surat ya kita agak kencangkan supaya tahu. Oke, berikutnya mana? Yang atas. Nah, jadi apa? Berbicara itu membatalkan sholat. Wal amal katsir, apa ini? Perbuatan al katsir kang akeh, gerakan sholat yang banyak. Ya. Terlalu banyak gerak yang itu bukan bagian dari gerakan sholat maksudnya ya. Kalau gerakan sholat kan ya memang itu harus dilakukan. Ya. Li'annahu karena saat temene al-amal al-katsir iku ya tanafa menafikan, meniadakan atau apa? Iya, meniadakan. Ya tanafa ma'ani dhamis sholati sertane aturan atau tatanan sholat. Meniadakan tatanan sholat. Apa? Merusak, kan gitu ya. Merusak tatanan sholat. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Apa ini al-amal al-katsir itu gimana maksudnya? Ya, misalnya kok sholat jalan-jalan, misalnya begitu ya. Sholat kok kemudian tepuk-tepuk jidat misalnya gitu ya. Kan nggak ada daripada gerakan sholat. Ya. Nah, yang biasa kita lakukan itu sebenarnya kalau dalam sholat itu apa? Karo-karo. Atau makanya begini, ketika kita mau pindah barisan itu boleh, bergeser itu boleh, tapi ada caranya. Di sini yang saya pernah dapat penjelasan itu tidak boleh sampai 3 gerakan berturut-turut atau dalam jangka waktu yang berdekatan. Ya. Jadi kalau misalnya pindah barisan dari depan ke belakang atau bergeser, maka itu boleh melangkah. Tapi apa? Setelah 2 langkah atau 2 gerakan berhenti. Kemudian lanjut lagi begitu. Enggak boleh langsung 1, 2, 3. Karena itu dianggap apa tadi? Gerakan yang banyak. Karena itu akan
merusak gitu ya, meniadakan tatanan atau aturan sholat, merusak. Termasuk apa? Ya menggaruk atau ya melangkah gitu ya, menggeser posisi itu. Nah, jadi boleh itu dengan batasan 2. Setelah itu kalau mau nambah berhenti dulu, baru nambah lagi kan begitu ya. Wal hadatsu wa hudusun najasati. Wal hadatsulan hadas wa hudusun najasati lan anane najis, nyar tekone najis. Wan kisyaful aurati lan terbukane aurat. Wa taghyiru niyati lan berubah niat. Nah, jadi hadis jelas kalau misalnya kentut kan gitu ya. Itu kan berarti batal wudunya. Jadi kan posnya dia masih punya hadas, gitu, hadas kecil gitu ya. Sholat kemudian kentut, ya itu kan batal. Wa hudusun najasati kan adanya najis. Maksudnya adanya najisnya adalah ya ketika waktu sholat itu bersih ya, tapi kemudian ketika sholat tiba-tiba yang kena najis apa? Ini ya apa? Ya tapi kan nggak ada ya. Maksudnya sekarang rata-rata tempat sholat itu bersih kan, masjid bersih, ber-AC. Kecuali kalau di rumah yang kemudian di situ mungkin berpotensi kena najis ya. Anak kecil misalnya, punya anak, ya. Misalnya kalian nanti punya anak sholat, di sampingnya itu anaknya sedang tidur, tiba-tiba kencing misalnya. Nah, kena baju kan belas bantah. Misalnya begitu ya. Kan mungkin nggak pakai pampers waktu itu ya kan kemudian. Atau pampersnya bocor misalnya, kena tangan atau kena sarung misalnya, atau ruku gitu. Kan itu menjadi batal. Wan kisyaful aurati dan terbukanya aurat. Nah, terbuka aurat itu ya karena angin atau karena mungkin gerakan. Saya kira gerakan ya jarang, kecuali gerakannya itu agresif. Sholat kayak gimana agresif? Khusyuk kan sholat tumanina. Ya mungkin ada yang buka anaknya misalnya. Watagiru niyati dan berubah niat. Berubah niat itu mungkin dia nggak jadi sholat atau membatalkan gitu ya, berarti batal. Ya. Coba di bawah dilihat, di bawah itu. Bi'an yang lebih al-khuruja minas sholat. Gambare yang berniat sapa wong al-khuruja yang keluar minas sholat saking sholat. Misalnya tadi itu tiba-tiba dia niat membatalkan sholat, dia keluar dari sholat. Atau dia tidak membatalkan tapi tiba-tiba membuyarkan sholatnya ya sudah. Nah jadi tapi niat keluar ya nggak ada ininya kan, nggak ada kepentingannya apa. Mungkin gini mungkin ya. Sholat tiba-tiba hujan gitu ya.
Hujan yang di situ sedang menjemur sesuatu yang memang harus disisihkan. Kalau baju kan ya biarin aja kan. Tapi misalnya apa? Jemur HP, HP-nya habis apa? Habis kena air misalnya, dijemur, tiba-tiba hujan. Nah, maunya dijemur itu supaya kering, kalau bisa dipakai, kena hujan lagi kan, misalnya. Kemudian dia apa? Membatalkan. Kalau ada kawan atau tamu datang membatalkan kan ya nggak penting kan gitu. Ya, tamunya aja suruh nunggu sebentar. Ya. Wasit barul kiblatilan membelakangi kiblat wal aklu wasyurbu wal kohkohatu waridatu wal aklan makan wasyurbulan minum wal kohkohatulan muntah waridatulan muntah. Ya, membelakangi kiblat mungkin dia nggak tahu kiblatnya mana. Kemudian kok tiba-tiba ada petunjuk, loh, ternyata kiblatnya tidak di sini, tidak ke arah sana. Nah, dia ya, berubah gitu ya. Ya dia keluar dari sholatnya dan sholat. Apa enggak bisa langsung aja muter? Apa ya? Kan pada posisi normal ini misalnya, kecuali kalau misalnya apa ya, di tengah perjalanan misalnya yang kita nggak tahu mana kiblatnya, naik kapal atau naik perahu gitu ya. Tapi kalau nggak tahu gitu kan nggak apa-apa, kita menghadap kemana saja. Kalau nggak tahu, ini kan kalau kita tahu. Ya. Jadi kalau kita nggak tahu arah kiblat, ya ini kita misalnya kita di tengah hutan nggak tahu kiblat, kita sholat aja. Kalau misalnya di tengah hutan tidak tahu arah kiblat kemudian sholat, ya, kemudian kok ada kawan datang misalnya kebetulan bawa kompas dan kita akhirnya tahu dan kita keliru, bagaimana? Ya kan sholatnya udah selesai itu ya. Ya. Kecuali kalau sholatnya belum selesai, nah dia sepertinya ya dia merubah saja atau memberhentikan sholatnya dan sholat sesuai dengan arahnya. Tapi kalau udah selesai ya sudah. Ya. Kalau memang ya itu coba nanti dilihat ya di apa, ada nggak penjelasan detail seperti itu. Apakah kalau kita salah kiblat karena memang tidak diketahui, terus tahu, apakah itu harus mengulang atau bagaimana? Tapi untuk sekarang saya kira kan tidak, mungkin kecil ya kejadiannya. Ya, kecil kejadiannya. HP bisa dipakai untuk mencari arah. Ini kan arah angin ya, mata angin itu. Tuh. Mana tadi itu? Nomor 5 itu ya. Li'anna fi hadhil umur al-khamsah tarkan li syartin min syurutis shalah au ruknin min arkaniha alimta mimma. Karena sakramene yang dalam iki kira-kira perkara al-sarang lima itu apa tadi? Ke atasnya. Nah, 5 itu apa aja tadi? 5 itu berbicara, banyak gerakan, bukan ya? Najis, aurat,
Rubaniyat. Oh iya, berarti 5 ya. Oh, baru kiblat 5 itu yang mana? Jadi berbicara, ya, kemudian, nah itu kan 5 itu. Li'anna fi hadhil umur al-khamsah tarkan. Isyadil min syurutis shalah. Itu tadi rujukannya ke yang bagaimana tadi itu? Nomor 5 ke atas coba lihat. Ke istidbarul kiblah ya, istidbarul kiblah. Nomor 5 istidbarul kiblah, nomor 4 taghyirun niyat. Coba ke bawah. Nah, itu ya. Oke. Li'anna fi hadhil umur khamsah tarkan li syartin min syurutis shalah. Aw ruknin min arkaniha kama alimta memang. Karena dalam 5 hal ini termasuk meninggalkan, ya, kategori meninggalkan li syartin min syurutis shalah. Misalnya apa? Menghadap kiblat itu kan syarat ya. Kalau dia tidak menghadap kiblat kan berarti meninggalkan syarat itu. Syarat apa rukun ya? Oh, rukun ya. Syaratnya itu ini apa? Suci. Nah, tadi kan berhadas, nah, misalnya begitu. Suci dari najis. Nah, itu tadi kena najis. Nah, jadi karena di antara hal itu dia termasuk tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi rukun. Rukun salat itu apa? Menghadap kiblat misalnya. Dia membelah kiblat berarti kan tidak memenuhi rukun. Kalau tidak memenuhi syarat dan rukun kan batal, tidak sah. Nah, itu penjelasannya. Ya. Oke. Jadi itu ya. Coba ke atas. Yang hal yang apa tadi? Membatalkan sholat itu apa tadi? Al-kalamul amdu, berbicara yang disengaja, banyak gerakan, hadas, najis, aurat, berubahnya niat, membelakang kiblat, makan minum, muntah, murtad. Jadi itu semua ya itu tadi, karena memang ketika melakukan itu berarti meninggalkan hal-hal yang termasuk syarat atau rukun. Ketika tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka apa? Salatnya. Tapi kan kita nggak ada lah yang ngomong sengaja, kecuali banyak gerakan mungkin ya, karena apa? Karena katal atau harus pindah tempat, nah itu mungkin terjadi. Nah itu harus diantisipasi gimana cara pindahnya ya atau gerakannya. Kalau kena najis ya bisa mungkin kita tentu sholat pada tempat yang tidak berpotensi kena najis. Buka aurat, saya kira juga kecil kemungkinannya. Berubah niat, ya kalau kita memang tidak ada keinginan untuk keluar dari sholat, ya ngapain? Menghadap kiblat, saya kira kita juga sudah apa ini tahu ya sekarang dengan kecanggihan alat itu bisa dibantu mana kiblat yang pas. Makan minum, ya mungkin begini, ada sisa makanan yang tiba-tiba ketika kita ngomong itu keluar dari sela-sela gigi, nah itu tidak boleh, jangan sampai telan. Faslun wa raka'atul faraidi. Berikutnya. Ayat faslun utawi iki kono fasal suwiji wa raka'atu al faraidi utawi pira rakaat salat fardhu iku 17 rakaatan 17 apane rakaatan rakaat. Fiha iku yang dalam apa? Fiha iku yang dalam faraid gitu ya. Sajdatan arbaun wa salasuna sajdatan.
34, 4 dan 30. Apane sajidatan sujude. Wa arba'un wa tis'una 4 dan 90. Apane takbiratan 94 takbire. Wa tis'u tasyahudatin lan songo pira-pira tasyahud. Wa asyu taslimatin lan 10 pira-pira salam. Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan. 153 apa nih tasbihatan tasbih. Wa jumlatul arkani fi sholati kumi'atun wasittatun wa isruna ruknan. Utawi jumlah pira-pira rukun fi sholati yang dalam sholat kumi'atun 100 wasittatun wa isruna 26 apa nih ruknan rukune. Fi subhi salasuna ruknan. Fi subhi itu yang dalam salat subuh salasuna ruknan utawi 30 rukun. 30 apa ruknan rukun. Wa fil maghrib yang dalam maghrib isnani wa arba'una 42 apane ruknan rukune wa fir rubaiyat yang dalam salat tang bangsa papat arbaatun wa khamsuna ruknan 54 apane ruknan rukune. Wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhati shalla jalisan. Barang siapa yang tidak kuasa apes 'anil qiyami saking berdiri fil fardhati yang dalam salat fardu, shalla mongko salat sapa wong jalisan halih duduk. Waman ajaza al julusi barang siapa yang tidak mampu ya, tidak puasa, ajaza, lemah. Al julusi saking duduk, salat dengan duduk, sholat mongko salat sapa. Man mutajian hale turu miring. Tidur apa menyamping apa ya, tidur ya menyamping. Coba lihat bawah itu. Nah, li hadisi Li hadisi Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Salli qaiman. Salli salata sira. Qaiman hale berdiri. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuasa faqaidan mongko qaidan hale duduk. Fa ilam tastati mongko lamun ora mampu fa'ala janbin mongko ing atase lempeng. Nah, maksudnya tidur apa? Miring ya, miring. Kan tidak ada telentang, tengkurap lah ini miring. Nah, jadi itu salah satu cara ya. Cara kalau nggak bisa berdiri, duduk, kalau nggak bisa apa? Tidur miring ya. Jadi itu tata cara sholat ya. Faslun wal matruku minas sholati thalathatu asya. Ai hadza utawi iki fasal iki kono fasal suwiji wal matruku utawi perkara kang den tinggal minas sholati saking salat iku salah satu asya telu pira-pira suwiji. Ya. Di antara hal-hal yang tertinggal biasanya dalam hal sholat itu ada 3 macam. Ya. Apa saja? Fardun wa sunnatun wa hayatun. Rupane hal-hal yang fardu yang harus dilakukan, sunnatun sesuatu yang kesunahan, wa hayatun dan sunnah juga sunnah hayat. Nah, apa masing-masing ini? Nah, insya Allah akan kita lanjutkan ya pada pertemuan minggu depan. Saya akhiri wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.